Nah di saat ini pasukan musyrikin pun udah tiba di lembah Badar. Udah nampak ini. Rasulullah pun menunggu isyarat perang yang ditunjukkan pasukan musyrikin. Beliau tidak ingin memulai perang. Dan tidak akan ada perang jika tidak diserang lebih dulu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini aku akan mengabulkan permintaan kalian setelah kalian voting di komen aku 2 minggu yang lalu ya, untuk ngebahas sebuah perang yang terjadi pada masa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu perang Badar. Terima kasih yang sudah voting. Dan sebenarnya ini juga lanjutan dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah yang pernah aku ceritain di bulan Ramadan kemarin. Kalau kalian belum tonton, nanti habis video ini boleh kalian tonton ya. Udah aku bikinin tuh playlistnya. Aku pastikan durasi video ini panjang kali karena memang seseru itu kisah perang Badar ini. Tapi seperti biasanya aku mau disclaimer dari awal dulu kalau informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya. Kalau kalian mau denger lengkapnya lagi silakan ke Sirah Nabawiyah beliau, ada 3 jam 2 part beliau bagi. Dan sebelumnya aku juga mohon maaf kalau nanti ada informasi yang mungkin kurang pas atau kurang jelas. Kalian boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke jadi perang Badar ini adalah pertempuran besar pertama antara pasukan muslimin melawan pasukan Quraisy. Nah perang Badar ini disebut juga dengan Yaumul Furqan atau hari pemisah antara yang hak dan batil. Ini adalah kemenangan suatu penghalang yang sangat besar yang menentukan nasib penyebaran Islam di Jazirah Arab kala itu. Dan perang Badar ini juga merupakan perang yang menentukan eksistensi dakwah umat Islam selanjutnya. Dan dalam perang inilah perang satu-satunya yang malaikat pun turun untuk berperang. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala pasukan muslimin mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah dan banyak kali rentetan peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya Rasulullah dan para sahabat bertempur di medan perang Badar. Dan juga banyak kali kisah-kisah yang terjadi di perang Badar yang nggak bisa aku ceritain satu persatu ini. Aku pilih beberapa kisah yang memang menurut aku paling menarik kali lengkapnya itu di video Ustadz Khalid ya. Nah sekarang kita awali dulu pemicu perang Badar ini apa ya. Jadi ceritanya ketika salah satu pemimpin Mekah yaitu Abu Thalib, paman Nabi SAW meninggal dunia, posisi Abu Thalib ini digantikan oleh Abu Jahal. Nah Abu Jahal sebagai penguasa baru Mekah merasa terancam oleh kemunculannya Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan dakwah beliau. Sama halnya dengan kaum Quraisy lainnya yang memang melihat kaum muslimin sebagai ancaman terhadap lingkungan dan kewibawaan mereka gitu. Nah akibatnya Abu Jahal pun membenci Nabi Muhammad SAW dan menghasut para kaum Quraisy untuk bisa meneror, menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin. Bahkan kaum Quraisy yang masuk agama Islam pun dikeluarkan dari sukunya, yang mana pada saat itu hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius. Nah selanjutnya dalam hal ini kaum Quraisy yang sudah memeluk agama Islam akan aku sebut sebagai kaum muhajirin ya. Jadi biar bisa kalian bagikan, ada kaum Quraisy yang musyrik, ada kaum Quraisy yang muslimin. Ini kan kita sebutnya kaum muhajirin karena kan sudah pindah ke Madinah. Nah kaum kafir Quraisy ini juga dengan lantang menyatakan peperangan mereka kepada kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muhajirin. Karena teror dan gangguan inilah yang kemudian memaksa Nabi Muhammad SAW dan umat muslimin untuk hijrah itu kan ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah hal inilah yang kemudian menandai dimulainya kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin suatu kelompok dan agama. Nah para muslimin yang meninggalkan harta bendanya untuk hijrah ke Madinah menjadi sasaran untuk dirampas oleh kaum Quraisy. Nah kepindahan Nabi SAW dan kaum muslimin ke Madinah kala itu disambut baik oleh kaum Ansor namanya. Kaum Ansor ini adalah kaum yang memang berada di Mekah yang terdiri dari kaum Kharaj dan kaum Aus. Disebut kaum Ansor ya. Nah wahyu surat Al-Hajj ayat 39-40 yang mengizinkan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya memerangi orang yang memerangi mereka. Rasulullah pada saat itu bersama kaumnya menerapkan gazwah atau serangan demi bertahan hidup. Nah teknik penyerangan ini menyasar kafilah atau kelompok dagang Quraisy Mekah dengan berfokus pada upaya mengambil harta benda, hewan ternak dan juga hasil dagang mereka seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. Dan biasanya serangan ini dilakukan karena kaum Quraisy yang ingin balik lagi ke Mekah. Pasti kan mereka lewat pinggiran Madinah tuh. Nah di situ dicegat untuk diminta lagi hak-haknya kaum Mekah dulu yang mereka rampas. Nah serangan-serangan tersebut dilakukan karena memang ya tadi kaum kafir Quraisy ini telah menjarah harta dan rumah kaum muslimin yang memang ditinggal
ditinggalkan di Mekah kan. Dan serangan ini adalah serangan balasan untuk menuntut hak mereka, Wak. Paham ya? Nah, serangan kepada kafilah Quraisy ini dimulai sejak 623 Masehi, Wak. Ketegangan antara kelompok Mekah sama Madinah pun pada saat itu makin memuncak nih. Lalu pada Januari 624 Masehi, Wak, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy atas perintah Nabi Muhammad SAW menyerang nih sebuah kafilah dagang Mekah di dekat daerah Nakhlah namanya, hanya sekitar 40 km lah dari luar Mekah. Nah, serangan ini menghilangkan nyawa seorang kaum kafir Quraisy bernama Ibnu Al-Hadrami ya. Nah, insiden tersebut pun akhirnya menimbulkan kemarahan dan dendam di kalangan Quraisy yang ada di Mekah. Terlebih lagi peristiwa ini terjadi di bulan Rajab, Wak, bulan yang memang mereka anggap suci dan semestinya tanpa peperangan bagi masyarakat Arab. Nah, dari situ mereka menganggap bahwa Rasulullah tidak lagi menghormati bulan-bulan suci mereka. Sementara Nabi SAW sendiri pun tidak menyangka misi yang beliau perintahkan tersebut bakal menimbulkan korban jiwa gitu, Wak. Tapi walaupun begitu beliau tidak menyalahkan Abdullah sepenuhnya. Nah, inilah, Wak, bibit-bibit yang memupuk terjadinya perang Badar. Nah, terus pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, Wak, Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi terkait kafilah dagang besar pimpinan Abu Sofyan. Abu Sofyan ini sahabat Abu Jahal geng dia nih, yang hendak kembali ke Mekah dari Suriah. Rasulullah SAW pun akhirnya mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk bisa mengumpulkan informasi nih tentang kafilah Abu Sofyan ya kan. Nah, setelah mengumpulkan cukup informasi, Wak, mereka berdua kembalilah lagi ke Madinah dan menyampaikan informasi kepada Rasulullah bahwa kafilah Quraisy pimpinan Abu Sofyan membawa lebih dari 2.500 unta dan hanya dikawal 40 orang saja. Nah, peluang baik ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk merampas barang dagangan penduduk Mekah yang di dalamnya sudah bercampur dong hak kaum muslimin ya kan. Nah, kala itu Nabi SAW tidak tahu nih akan berperang, maka tidak ada keharusan bagi kaum muslimin untuk ikut dalam perjalanan kali ini karena tujuan utamanya adalah merampas kembali hak kaum muslimin. Ya, Wak, itu tolong digarisbawahi, bukannya mau dipalak ya. Ini mereka mengambil hak kaum muslimin yang dirampas oleh kaum Mekah, salah satunya Abu Sofyan. Bahkan di sana Rasulullah aja mengajak mereka yang tunggangannya udah siap gitu loh. Nah, Rasulullah turun ini, Wak, untuk mencegat Abu Sofyan. Istilah itu gazwah, Wak. Jadi gazwah ini jihad yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Ada lagi namanya Sariyah. Kalau Sariyah ini ekspedisi tentara Islam yang dipimpin sahabatnya Rasulullah sesuai petunjuk Rasulullah tapi. Dan kelompoknya lebih kecil dibanding gazwah ya. Nah, maka dari itu pada 8 Ramadan, Wak, Nabi SAW pun memimpinlah langsung aksi gazwah itu kan dengan melibatkan sekitar 313 muslimin yang membawa 70 ekor hewan tunggangan, 68 unta, 2 ekor kuda. Turut hadir pula, Wak, dalam peperangan itu Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar juga ada, Ali ada, Hamzah, singa Allah ada juga, Wak. Dan dalam penyerangan kali ini, Wak, ada juga kaum Ansor yang ikut menemani Rasul. Kaum Ansor ini kan ibaratnya penduduk asli Madinah kan. Tidak ada kepentingan hak dalam penyerangan ini toh. Karena kan harta orang Mekah dulu. Madinah kan sebenarnya nggak ikut campur, tapi karena kesetiaan mereka dengan Rasul ikut mereka, Wak. Akhirnya mereka semua berangkatlah nih dengan persiapan sederhana kan, nggak pakai baju besi. Yang pakai waktu itu cuma 3 sahabat Rasul aja, Wak. Mereka membawa beberapa anak panah dan biasanya jika niatnya berperang minimal 150 anak panah bakal dibawa, Wak. Terus ada juga yang bawa tombak, sebilah pedang dan lain-lainnya ya. Nah, untuk menghadang kafilah Abu Sofyan ini, Wak, kaum muslimin bergeraklah menuju ke arah Mekah dengan mengambil jalan Badar. Badar ini jadi nama wilayah, Wak. Ibaratnya ini Madinah, Badar, Mekah. Ya, jadi ada di antara Makkah dan Madinah. Nah, ketika tiba di daerah namanya Al-Syafra, Nabi SAW kemudian mengirimkan Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Zakhbawa supaya pergi ke sekitar Badar nih untuk mencari berita tentang kafilah Abu Sofyan. Nah, di saat yang bersamaan pula, Wak, kafilah Abu Sofyan, kafilah Quraisy yang memang lagi beristirahat di sekitar Badar, di saat itu juga Abu Sofyan lagi keluar sendirian nih untuk cari informasi juga. Nah, informasi apa, Wak? Apakah ada mata-mata Madinah? Karena kan Abu Sofyan udah tahu nih kaum ini banyak diserang kan kalau lewat Madinah. Walaupun sebenarnya banyak nih dari kaum Madinah yang gagal gitu kan. Tapi si Abu Sofyan ini tahu kalau ada penyerangan apabila melewati Madinah untuk balik ke Mekah. Nah, jadi Basbas sama Adi lagi cari informasi. Si Abu Sofyan pun keluar dari kafilah untuk cari informasi juga di tempat yang sama. Nah, pada saat itu Basbas sama Adi duluan, Wak. Yang sampai di sana mereka berhenti nih di sebuah sumur di dekat Badar itu kan. Dan mereka melihat ada 2 perempuan lagi ngobrol. Kan? Nah, di saat itu Basbas sama Adi pun mendekati perempuan itu dan mendengar percakapan dari keduanya. Mereka nggak ngajak kedua perempuan itu ngomong, cuma lewat aja set kuping set gitu ya. Nah, salah satu dari perempuan tersebut berkata kepada kawannya nih, yang kawan satu lagi, belilah barang ini dariku katanya. Terus kawannya jawab, nantilah aku beli langsung dari kafilah yang akan lewat.
Nah, melalui percakapan dua perempuan ini, Bas-Bas sama Adi pun mengetahui bahwa kafilah udah dekat, kafilah Abu Sofyan ini kan, dan langsung pergi kembali ke Rasulullah untuk menginformasikan berita tersebut. Nah, sesaat Bas-Bas sama Adi meninggalkan tempat tersebut, sumur itu, datang Abu Sofyan tiba di tempat yang sama juga dan bertemu dengan dua perempuan yang sama juga. Kemudian Abu Sofyan bertanya sama perempuan itu kan, apakah kalian tadi melihat ada orang yang lewat di sekitar sini? Nah, kedua perempuan itu bilang, tadi ada dua orang yang lewat, tapi mereka nggak bicara sama kami, cuman singgah sebentar bisa pergi, nggak tahu tapi kemana. Nah, Abu Sofyan pun kemudian berjalan dikit lagi nih ke daerah tersebut dan dia menemukan ada kotoran unta, tai unta. Nah, di sini ada kisah menariknya nih, Jadi di saat Abu Sofyan ini ngelihat kotoran unta tersebut, dia obok-obok ya. Dia pergi ngecek kotoran itu, dan dia menemukan ada biji kurma, ya. Nah, di saat inilah dia yakin bahwa mata-mata Madinah sudah sampai di lokasi yang sama. Kok bisa tahu ini mata-mata Madinah kan? Jadi, diriwayatkan Abu Sofyan ini tahu kali di antara suku-suku di Arab hanya orang Madinah saja yang memberi makan unta mereka sama kurma. Ya, jadi Abu Sofyan sangat yakin nih bahwa unta tersebut adalah unta mata-mata Madinah. Nah, dari situ si Abu Sofyan pun langsung ngubah arah rombongan mereka ini menuju ke Yanbu namanya. Jadi Yanbu tuh ini kan Madinah, terus Badar, Mekah. Yanbu tuh di sini. Ini pinggiran pantai nih. Jadi dia mutar biar bisa balik ke Madinah kan? Madinah pula Mekah. Dan pada saat itu Abu Sofyan pun mengutus Damdam bin Amr. Jadi Damdamnya ibaratnya seorang spesialis penyebar isu. Dia suruh si Damdam pergi ke Mekah untuk meminta bala bantuan dari kaum Quraisy. Karena takut nanti waktu dia lewat Yanbu itu kecegat lagi gitu kan. Damdam pun akhirnya langsung dipacunya untanya dia pergilah menuju Mekah ya kan. Nah, setibanya di Mekah si Damdam ini memang raja penghasut ya. Dia langsung robek bajunya, dibunuhnya untanya, terus darah unta tersebut dilumuri ke badannya semua. Tuh dia lari tuh menuju ke gerbang Mekah sambil teriak, tolong, ada penyerangan katanya. Damdam ini betul berlari ke sana kemari sampai akhirnya orang-orang Mekah kan nengok dia. Dia lari sana kan, dia teriak tolong ada penyerangan. Dia bikin heboh dulu baru dia lewat ke Darun Nadwa. Ini tempat majelis Quraisy lagi kumpul ini. Keluarlah semua para pemuka Quraisy yang memang ada di sana kan. Apa nih? Ada apa kau gitu kan? Kenapa kau berdarah-darah? Panik mereka. Di situ Damdam nih bilang apa? Saya sudah diserang sama penduduk Madinah dan juga Abu Sofyan. Mereka mencoba merampas harta kaum Quraisy. Orang Madinah sudah menyerang kami, kata si Damdam. Ya kan? Dan karena nengok pengakuan dari si Damdam, kaum Quraisy pun langsunglah kirimkan secepatnya pertolongan kepada Abu Sofyan. Karena kan Abu Sofyan ini pemimpin Quraisy juga, Abu Jahal grup dia ini Marah mereka semua kan mendengarkan informasi dari si Damdam ini. Mereka pun langsung mengumpulkan pasukan karena mereka berpikir harus memberikan pelajaran kepada Rasulullah SAW dan pengikut beliau untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah golongan yang kuat dan tidak bisa diremehkan oleh golongan kecil. Nah, pada saat itu pemimpin Mekah siapa? Abu Jahal. Dia berhasil ngumpulin ada 700 pasukan nih dari beberapa suku yang memang berada di Mekah. Ya, 700 orang udah standby nih mau serang Madinah, mau serang kaumnya Rasul. Nah, di saat ini pula, pada saat dia lagi ngasih motivasi depan Ka'bah itu ke 700 orang ini, Abu Jahal nengok ada sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Ingat kalian mantan majikannya Bilal tuh, yang nyiksa Bilal? Itu sahabat dia lagi duduk aja di Ka'bah itu. Duduk aja dia. Tidak mempersiapkan pasukan dia untuk menyerang kaum muslimin juga kan. Padahal Abu Jahal ini butuh pasukan Umayyah karena diketahui Umayyah ini mempunyai pasukan yang terbanyak setelah dia yaitu sekitar 300 pasukan lah. Kenapa sih Umayyah ini diam aja ya kan? Jadi ada nih cerita menarik. Aku agak ceritain dikit, ini seru. Sebelum kita masuk ke perang Badar aku pengen ceritain dikit alasan kenapa si Umayyah ini diam aja nggak mau ikut bersiap-siap menyerang kan. Jadi ceritanya gini 3 bulan sebelum perang Badar ini terjadi, saat itu diriwayatkan Umayyah ini punya sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az ini merupakan pimpinan kaum Aus, kaum terbesar yang ada di Madinah. Sahabat Rasul ini. Jadi Umayyah sahabatan sama Sa'ad dan juga sahabatan sama Abu Jahal, pemimpin orang musyrik ya kan. Nah, dalam riwayat Bukhari suatu ketika Sa'ad ingin melakukan tawaf ke Mekah pada tahun pertama Hijriah. Nah, Sa'ad pun mengirimkan surat kepada Umayyah tentang keinginan beliau untuk melakukan tawaf. Nah, yang perlu diketahui dulu pada saat itu penduduk Madinah ini tidak diizinkan tawaf di Mekah loh, karena ya Abu Jahal. Karena Abu Jahal merasa mereka adalah sekutunya Rasul ya kan. Tapi Sa'ad yang memang bersahabat dengan Umayyah, sahabatnya Abu Jahal, mengirimkan surat kepada Umayyah. Nah, Umayyah yang menerima surat dari sahabatnya ini pun lalu mengirimkan balik nih surat ke Sa'ad dan berkata, datanglah, aku akan menjamin keselamatanmu di Mekah.
Akhirnya sampailah Sa'ad di Mekah kan Wak. Sa'ad pun berkunjunglah ke rumah Umayyah. Nah pada saat itu Sa'ad mengatakan, kabari aku dikala Ka'bah sudah kosong, karena aku tidak ingin tawaf dengan penduduk Mekah nih. Karena gini Wak, masih ingat gak diriwayatkan pada saat itu penduduk Mekah yang tawaf di Ka'bah, mereka tuh pada saat tawaf tuh tanpa busana. Mereka juga suka bertepuk-tepuk tangan, besiul gitu. Sa'ad gak mau. Nah Umayyah pun akhirnya menyetujui permintaan sahabatnya. Baik sahabatku. Setelah malam tiba Wak, Ka'bah kosong ya kan. Umayyah pun memberitahu kepada sahabatnya Sa'ad untuk sekaranglah saatnya kamu untuk tawaf. Dah, Sa'ad dan Umayyah pun bergeraklah menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf bersama-sama kan. Tapi Wak, pada saat ini tiba-tiba Abu Jahal datang. Nampak Abu Jahal mereka berdua ini. Dia tanya sama si Umayyah kan, wahai Umayyah, siapa dia? Umayyah bilang, ini Sa'ad bin Ma'us, pimpinan Aus, suku besar di Madinah. Dah, mendengar jawaban sahabatnya, Abu Jahal langsung bereaksi. Sa'ad bin Mu'az, pimpinan Aus, kamu tidak akan selamat keluar dari Mekah, katanya. Kan musuhin. Sa'ad pun marah juga dengar dibentak Abu Jahal kayak gitu kan. Wahai Abu Jahal, jika kau berani nyentuh aku, maka aku akan melawanmu. Dan kalaupun nanti aku terbunuh, kau pikir suku aku akan diam? Mereka akan datang menyerang Mekah. Kau nggak bisa, kata Abu Jahal. Demi Allah aku bisa, kata Sa'ad. Keduanya pun akhirnya adu mulut nih. Umayyah ada di tengah-tengah Wak. Dia tengok kedua sahabatnya lagi cekcok ini kan, lagi bertengkar. Dan dalam riwayat Wak disebutkan bahwa Umayyah ini memiliki kecenderungan berpihak kepada Abu Jahal saat itu. Umayyah pun kemudian berkatalah kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau tinggikan suaramu kepada Abu Jahal karena dia adalah pemimpin lembah ini. Dia adalah raja kami. Nah, ucapannya si Umayyah ini jelas membuat si Sa'ad tersinggung, marah dia. Karena kan memang Umayyah sudah berjanji memberikan jaminan keselamatan Sa'ad saat sedang melakukan tawaf di Mekah ya kan. Sampai akhirnya Sa'ad bilang, hubungan persahabatan kita berakhir. Dan biar kau tahu Umayyah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, ada hadisnya nih Wak ya, umat muslim akan membunuh Umayyah dan juga kaum Quraisy. Nah, waktu dengar itu, hal ini ngebuat Umayyah terkejut. Ditanya balik sama Sa'ad, apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Sa'ad bilang nggak ada, tapi yang jelas kami akan membunuh. Pada saat itu Umayyah terkejut, bingung. Dia pergi ninggalin kawan yang lagi cekcok ini sambil berkata, Muhammad tidak pernah bohong, Muhammad tidak pernah bohong, Muhammad tidak pernah bohong. Panik dia Wak. Nah saat sama Abu Jahal yang ditinggalkan, mereka pun ikutan bingung. Abu Jahal yang ada pergi, ditinggalkannya si Sa'ad, nggak jadi itu bunuh-bunuhan. Nah Umayyah balik dia ke rumah kan. Nyampe di rumah dia ceritalah sama istrinya. Dia bilang, wahai istriku, tadi aku bertemu gini dan Muhammad mengatakan mereka akan membunuhku. Istrinya dengar itu pun ikutan kaget Wak. Dan dia pun mengatakan, Muhammad tidak pernah berdusta. Dah, adakah Sa'ad memberitahumu di mana kau akan terbunuh? Kata Umayyah, tidak, tapi yang jelas mereka akan membunuhku. Istrinya panik kan? Tiba-tiba Umayyah menenangkan, tenang saja istriku, aku berjanji aku tidak akan keluar dari Mekah. Dah, jadi inilah Wak kenapa alasannya si Umayyah ini diam aja, nggak ikut memotivasi untuk menyerang Rasul. Pada saat si Abu Jahal ini sibuk mengumpulkan pasukan Quraisy kan, dia takut terbunuh. Dia tahu kalau Rasul tidak akan pernah berbohong. Karena kan track record, ya Allah track record. Karena kan memang dulunya selama Rasul tinggal di Mekah, sebelum dinobatkan sebagai nabi, Rasul memang dikenal sebagai orang yang selalu jujur, nggak pernah bohong. Perkara itulah Wak Umayyah ngingat di perkataan saat 3 bulan yang lalu kan. Ayolah ikut. Umayyah, ngapain kau diam aja di sini? Nggak, aku nggak mau ikut berperang, kata Umayyah. Nakut kali kau. Tapi Wak penolakan Umayyah nggak dibiarkan aja sama si Abu Jahal kan. Pergi Abu Jahal ke rumahnya kan. Diambilnya dupa wangi-wangian istrinya. Balik lagi dia ke Ka'bah. Diuncang-uncangkannya ke siapa? Ke Umayyah. Ngapa kau bikin ini nih? Kata Umayyah kan. Iyalah kau cewek, nggak mau perang kau, kata si Abu Jahal Wak. Maksudnya untuk mempermalukan si Umayyah. Nggak terima si Umayyah Wak. Ditepisnya dupa itu kan. Hah? Kata gitu, berani-beraninya kau bilang aku penakut ya. Pergi dia langsung ke rumahnya. Dia pakai baju perang kan. Tengok sama istrinya. Kamu mau kemana? Kamu lupa apa? Perkataan saat 3 bulan yang lalu. Tenang sayang, dia bilang ke istrinya kan. Jangan khawatir. Nanti pada saat mereka keluar, pasukanku akan di belakang dan aku akan balik lagi ke Mekah, kata Umayyah Wak. Oh baiklah, kata. Udah pergilah ini 300 pasukan dengan pasukan Abu Jahal kan. Tapi nantinya Wak liciknya si Abu Jahal ini. Nanti setiap kali kaum musyrikin ini istirahat menuju medan peperangan kan, Abu Jahal selalu menghampiri Umayyah dan berkata, kau jalan duluan. Maksudnya apa? Biar Umayyah nih nggak kabur. Kau jalan nggak kabur Umayyah, tetap ikut dia ke perang Badar tuh. Terjebaklah di antara pasukan tuh kan, nggak balik. Itulah kau. Sampai nantinya dia tibalah itu Wak di medan perang Badar.
Ya, itulah sedikit cerita dari si Umayyah ini, Wak ya. Nanti ada lagi ceritanya waktu perang Badarnya. Kita balik lagi ke persiapannya kaum Quraisy untuk perang Badar, Wak ya. Dah fokus, lanjut lagi. Jadi, Wak, setelah akhirnya Umayyah menyetujui ikut menyerang kaum muslimin, Abu Jahal pun akhirnya berhasil akan mengumpulkan 1000 pasukan. Ada 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta. Wak, ada tunggangan semua. Semua suku dan pemuka Quraisy bergabung dalam pasukan tersebut. Alasan keikutsertaan masing-masing suku dan pemuka Quraisy ini berbeda-beda, Wak. Ada beberapa yang ikut karena mempunyai bagian dari barang-barang dagangan yang ada di kafilah Abu Sofyan. Ada juga beberapa yang ikut untuk membalas dendam atas Ibnu Al-Hadrami yang meninggal itu, yang meninggal di Khalqah itu, Dan sebagian kecil ikut karena memang berharap untuk mendapatkan kemenangan yang mudah atas kaum muslim. Karena kan dia tahu kaum muslimnya kelompok kecil, kami 1000 orang gitu kan, pasti menang lah kami gitu. Dan akhirnya udah siap semua, mereka pun berangkat lah dengan persiapan perang yang lengkap, Wah. Mereka juga membawa ratusan ekor unta untuk membawa logistik mereka. Jadi lebih dari berapa ratus unta tadi ya? Lupa aku. Yang ditunggangi sama pasukan. Ada lagi beberapa ratus unta yang bawa makanan mereka, logistik mereka lah kayak gitu. Dan selain itu mereka juga membawa wanita, Wak, untuk memotivasi pasukannya. Nah, komando tertinggi pasukan musyrikin itu, Wak, dipegang siapa? Abu Jahal. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal video, Abu Jahal ini adalah orang pertama yang menggebu-gebu dalam memerangi Rasulullah, kan? Dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah ready nih pasukan musyrikin. Pasukan musyrikin pun keluar dari Mekah dengan penuh kemarahan demi bisa menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sofyan. Menggebu-gebu deh. Perkara si Damdam ini. Lebay kali gua bilang kau diserang. Mana ada kau diserang? Ya Allah, mereka belum tahu nih ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sewaktu pasukan Mekah nih mulai bergerak, Wak, kafilahnya Abu Sofyan ini sedang diuntungkan berkat informasi yang mereka kumpulkan. Abu Sofyan pun berhasil memutar arah melalui pesisir pantai, kan pesisir pantai itu, dan tidak jadi melewati lembah Badar untuk menuju ke Mekah. Nah, dengan cara ini kafilah dagang Abu Sofyan berhasil lolos dari intaian pasukan muslimin, kan? Yang memang sedang mengarah ke dia nih, ke lembah Badar. Nah, kemudian Abu Sofyan pun mengabarkan keberhasilannya ini melalui surat kepada kaumnya yang juga lagi OTW buat nyelamatin dia nih. Nah, dalam surat tersebut Abu Sofyan ini berkata bahwa saya telah berhasil lolos dari pasukan Muhammad, bahwa harta penduduk Mekah aman bersamanya. Dan Abu Sofyan pun berkata sebaiknya pasukan Quraisy balik aja lagi ke Mekah. Karena kan memang awal tujuannya si Abu Sofyan ini kirim si Damdam itu buat jaga-jaga kan, kalau nanti di jalan si Abu Sofyan ini ketahuan gitu sama pasukan Rasul. Tapi ini kan berhasil kan, si Damdamnya aja yang lebay sampai kayak gitu kali. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi ada pasukan, nggak perlu ada peperangan ini, ya kan? Nah, mendengar kabar ini, semangat pasukan Abu Jahal yang udah standby itu, udah ready mau perang itu kendor, Wak. Ada nih Bani Zuhrah dan Bani Adi, salah satu suku Quraisy tuh yang ada di pasukan itu, menarik diri karena khawatir mereka, Wak, pengaruh politiknya Abu Jahal ini bakal menguat jika mengalahkan kaum muslimin, ya kan? Sementara itu ada lagi Thalib bin Abi Thalib, suku Quraisy juga, Wak, yang ada dalam pasukannya Abu Jahal itu, yang sedang membawa serombongan keluarga Bani Hashim. Mereka menarik diri juga karena nggak sanggup bertempur dengan saudara sendiri tanpa alasan. Karena memang Nabi SAW kan berasal dari Bani Hashim, kan? Ada lagi, Wak, Hakim bin Hizam dan Utbah bin Robiyah juga sempat meminta kepada pasukan Quraisy, udahlah, yuk balik aja lagi kita ke Mekah, kita tinggalkan medan perang ini. Hakim pun juga sempat berkata peperangan ini bukan lagi tentang harta, tetapi hendak menuntut balas atas kematiannya Ibnu Al-Hadrami yang memang tewas di ekspedisi Nakhlah tuh. Kan udah selamat ini harta ini, kan? Abu Sofyan udah tinggal kita tunggu aja di Mekah, barang-barang kita aman gitu. Tapi Abu Jahal, Wak, yang udah di luar nalar ini ya, dia malah memaki orang-orang yang memilih balik. Abu Jahal maki Utbah dan pasukan lain dengan sebutan pengecut clan. Mengingat orang-orang Arab paling nggak suka, Wak, disebut pengecut. Gara itu Utbah pun balik ke pasukan. Nah, pasukan musyrikin yang tersisa ini pun, Wak, akhirnya kemudian melanjutkan perjalanan untuk perang. Nah, sekarang tujuan kaum musyrikin berubah ya, nggak lagi melindungi kafilah dagang lagi, Wak, melainkan untuk menghabisi Rasulullah dan para pengikut beliau. Sementara itu dari pihak kaum muslimin, Wak, ada 2 orang mata-mata utusan Rasulullah yang datang untuk mengabarkan berita kalau Abu Sofyan sudah lolos. Mereka pun kemudian menyampaikan informasi tentang Abu Sofyan yang sempat meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Dan sekarang penduduk Mekah sedang mengubah tujuannya untuk berbalik menyerang Rasulullah. Nah, Rasulullah pun berpikir keras, Wak, setelah mendengar berita tersebut. Karena beliau ingat bahwa asal mula keberangkatan mereka dari Madinah ini adalah hendak mengejar kafilah Abu Sofyan, ya kan? Nah, pada saat itu beliau harus segera memutuskan apakah kembali ke Madinah, apakah menghadapi peperangan dengan Quraisy Mekah, atau tetap mengejar kawanan Abu Sofyan ini, ya kan?
Nah, keesokan harinya Rasulullah pun mengajak pasukan muslimin untuk bermusyawarah, Wak. Beliau ingin nih mendengar pendapat dari kaum muhajirin, terlebih kaum ansor, karena memang kan kaum ansor ini tidak memiliki kewajiban membela Rasulullah selain di kawasan Madinah. Dan apabila berperang, Wak, perang ini adalah perang pertama bagi kaum ansor. Pada saat bermusyawarah tersebut, Rasulullah meminta pendapat kepada kaumnya. Saat itu Abu Bakar tanpa nunggu apa-apa lagi, beliau langsung berdiri. Ini lagi genting-gentingnya nih, Wak, ya, satu pendapat berpengaruh untuk pendapat lainnya. Abu Bakar duluan. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, lanjutkan langkah Anda. Kami bersamamu. Perang, balik, pulang, kata Abu Bakar. Maaf, Wak." Nabi SAW mendengar ucapan sahabatnya pun berterima kasih kepada Abu Bakar. "Baiklah, terima kasih sahabatku." Tapi Nabi kembali melanjutkan, "Beri aku pendapat lagi, wahai manusia. Siapa lagi?" Lalu dilanjutkan, Umar bin Khattab berdiri mengucapkan hal yang sama seperti Abu Bakar. Nabi bilang, "Terima kasih ya Umar." Umar duduk dan beliau bertanya lagi, "Berikan pendapat," kata Rasulullah. Berdiri lagi, Wak, Al-Miqdad bin Amr, Wak. Ini Al-Miqdad ini kekuatannya kayak 1000 orang. Mengatakan juga hal yang sama. Kata Rasulullah, "Baik, terima kasih." Duduk Al-Miqdad. Rasulullah kembali bertanya, "Berikan aku pendapat." Dan pada saat itu tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az, tokoh Madinah yang sangat mulia, Wak, yang pada saat beliau wafat aja arsy-nya Allah goncang. Beliau pun berdiri dan mengatakan, "Kami melihat ya Rasulullah, seakan-akan Anda menyinggung kami kaum-kaum Ansar." Rasulullah bilang, "Ya." Dan Sa'ad berkata, "Demi Allah Rasulullah, bila Anda menyeberangi lautan, niscaya kami senantiasa akan bersama Anda." Ya Allah, merinding aku. Dan mendengar jawaban Sa'ad, Rasulullah pun langsung senang. Karena pendapat Sa'ad ini, Wak, mewakili penduduk Ansor untuk ikut berperang, ya kan? Penduduk Ansor lagi-lagi tidak ada kewajiban untuk membela Rasulullah di luar Madinah. Tapi saking setianya mereka kepada Rasul, mereka ikut berperang. Maka dari itu kaum muhajirin dan kaum Ansor pun bersatu, Wak, dengan yakin menyerahkan segala keputusan kepada Rasulullah. Karena mereka telah berjanji untuk selalu patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun kemudian berkata, "Mari sahabatku, kita berangkat dan bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua hal, kafilah atau kemenangan menghadapi musuh. Demi Allah, aku bagaikan melihat di mana tempat-tempat tewasnya mereka." Ya Allah, jadi nih, jadi ibaratnya nih, Wak, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian tetap keluar, kalian akan dapat kafilah Abu Sufyan untuk mendapatkan hak-hak mereka, atau keluar jumpa sama Abu Jahal Group untuk berperang, menang. Itu yang sudah dijanjikan sama Allah. Salah satu di antara keduanya. Ya, nah kita fokuskan lagi nih, Wak, ya, karena memang di hati mereka semua kaum muslimin ini, Wak, mereka masih berharap bertemu Abu Sufyan biar ngambil hak mereka, biar nggak ada peperangan gitu loh. Dan Allah pun menjanjikan dua hal ini, ya kan? Mereka hanya minta hak mereka, ya. Dan akhirnya keputusan untuk turun ke medan perang melawan kaum musyrikin pun dipilih oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin. Pada perang pertama kaum muslim ini, Wak, bendera komando tertinggi berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Ya, sementara itu seluruh pasukan muslimin ini, Wak, dibagi nih ada dua batalion. Batalion muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan batalion Ansor yang benderanya ini diserahkan kepada siapa? Sa'ad bin Mu'az. Pasukan muslimin pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lembah Badar sesuai dengan formasi yang memang sudah diatur oleh Rasulullah, Wak. Nah, jarak tempuh dari Madinah ke Badar ini lebih dekat, Wak, dibandingkan jarak dari Badar ke Mekah. Jadi jika tidak ada halangan, pasukan muslimin akan tiba terlebih dahulu di lembah Badar daripada si Abu Jahal Group atau pasukan musyrikin, ya. Nah, terus, Wak, di sore harinya pada saat pasukan muslimin sedang beristirahat sejenak, Rasulullah SAW pun menugaskan Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Wak, untuk menjadi mata-mata lagi. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke arah datangnya pasukan musyrikin dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, dah turunlah mereka bertiga, Wak, untuk jadi mata-mata nih. Setelah beberapa jam berlalu, mereka pun datang balik membawa dua pemuda yang memang bertugas mengambil air untuk pasukan Mekah. Nah, sebelum dihadapkan ke Rasulullah, mereka bertiga nanya, "Kau dari mana?" "Kami dari pasukan Quraisy." Maksudnya pasukan Abu Jahal. Digebukin sama orang itu, Wak. "Kau dari mana? Jawab jujur kau," kata. "Kami dari kaumnya Abu Jahal," kata mereka kan. Digebukin lagi, wak. Maksudnya, Wak, adalah gini. Mereka bertiga ini masih berharap pemuda ini berasal dari rombongan
Abu Sofyan, bukan dari Abu Jahal. Karena kan memang kalau dari pasukan Abu Sofyan berarti dekat dari sini Abu Sofyan, kan kita bisa ngambil haknya aja tanpa harus berperang gitu loh, Wak. Kalau ini adalah pasukan Abu Jahal berarti peperangan akan terjadi, sementara kan fokus mereka cuma minta hak mereka aja gitu loh. Nah, padahal memang dua pemuda ini berasal dari pasukan Abu Jahal. Karena memang digebukin terus sama mereka bertiga, akhirnya dua pemuda tuh bilang, "Iya, baik. Saya dari pasukannya kafilah Abu Sofyan," katanya gitu. Gak lama kemudian Rasulullah datang. Heran Rasulullah, ada apa ini? Ya Rasulullah, dia adalah pasukan Abu Sofyan. Kita kejar Abu Sofyan. Pada saat itu Rasulullah hanya berkata, "Kalian ini bagaimana?" Pada saat dia sudah berkata jujur, kalian gebuin. Sekarang dia bohong, kalian diam. Akhirnya Rasulullah yang langsung menginterogasi pemuda tersebut, Wak. Dan dari pemuda inilah akhirnya kemudian Rasulullah mengetahui bahwa pasukan musyrikin berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Dan Rasulullah pun menyimpan informasi ini dari para sahabat yang ikut dalam perang Badar agar nyali mereka tidak ciut apabila mengetahui jumlah kekuatan musuh ternyata 3 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin, ya kan? Kemudian Rasulullah pun melanjutkan pertanyaannya agar bisa menyusun strategi perang terbaik bagi pasukan muslimin, Wak. Beliau bertanya lagi kepada pemuda itu, siapa saja pemuka Quraisy yang hadir? Pemuda tersebut pun menjawab, pemuka Quraisy yang hadir ada Utbah, Saibah, ini keduanya anak Rabi'ah. Terus ada Abdul Bakhtari, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris, Taimah bin Adi, An-Nadar bin Haris, Zamah bin Al-Sawad, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf. Nah, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyangka semua orang-orang penting Quraisy ini turun, Wak, dalam peperangan itu. Dan ya, setelah mengakhiri tanya jawab, beliau pun langsung menemui pasukan muslimin yang memang sedang beristirahat, kan? Nah, di saat itu beliau memberitahu pengikutnya bahwa Mekah telah menyerahkan jantung hatinya. Maka dari itu kaum muslimin harus pergi malam ini juga ke Lembah Badar untuk menentukan wilayah markas. Ya, kaum muslimin pun dengan segera langsung bersiap-siap, Wak, melanjutkan perjalanan lagi nih. Nah, keesokan harinya, Wak, pada saat matahari berada di atas ubun-ubun, pasukan muslim tiba dari arah timur. Nabi Muhammad SAW pertama-tama berpendapat untuk memilihkan atau menempatkan pasukannya ini pada sumur pertama yang dicapainya, sumur air yang memang terdekat dengan Madinah. Nah, ketika mendengar pendapat Rasul, seluruh para sahabat diam, Wak, gak ada komentar. Tapi pada saat ini salah satu sahabat Rasul dari golongan Ansor yang bernama Al-Habab bin Munzair, yang memang ahli dalam strategi perang, Wak, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah pendapatmu ini adalah wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri? Rasulullah berkata, ini pendapatku. Maka Al-Habab pun meminta izin untuk mengeluarkan pendapat dirinya bahwa, ya Rasulullah, posisi tersebut kurang tepat. Beliau menyarankan kepada Rasulullah untuk memindahkan pasukan muslimin ini ke arah barat dan menduduki sumur yang paling dekat dengan posisinya pasukan musyrikin atau pasukan Quraisy tua. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW pun setuju dengan pendapat beliau. Nah, di sini jangan kalian pikir Al-Habab ini lancang kepada Rasulullah, ya, karena di sini Rasul bertanya langsung kepada ahlinya. Oke? Dan dari sini pun Rasulullah kemudian memerintahkan agar sumur-sumur lain ditimbuni sehingga pasukan Mekah terpaksa harus berperang melawan pasukan muslimin untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa yang memang sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ya kan? Jadi dicari nih sumur yang paling dekat dengan kaum Quraisy, yang lain ditimbun. Nah, ketika sudah menguasai tempat yang ditunjuk oleh Al-Habab, Rasulullah SAW pun langsung dibuatkan tenda oleh para sahabat sebagai tempat beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga memantau jalannya peperangan. Seharian penuh, pasukan muslimin bekerja keras hingga tiba saatnya untuk beristirahat. Nah, di saat ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan rintik yang lembut kali, Wak. Kalian tahu nggak sih hujan yang kayak aduh, bulirnya tuh kena di muka tuh kayak aduh enak kali itu, lo tahu kan kalian? Yang akhirnya membuat kaum muslimin ini diserang kantuk yang tidak tertahankan, Wak. Akhirnya mereka tertidur, terlelap dalam posisi tidurnya masing-masing. Hanya Rasulullah SAW aja, Wak, yang tidak bisa tidur karena beliau sholat dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemenangan kaum muslimin besok. Dan hujan ini juga dipercaya sebagai bantuan Allah Subhanahu Wa Taala agar pasukan muslimin dapat tidur dengan nyenyak sebelum esok harus bertempur dengan kaum musyrikin. Istirahat dulu, siapkan tenagamu dulu, kan? Sedangkan, Wak, di sisinya kaum musyrikin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan yang lebat kali selebat-lebatnya yang membuat mereka basah kuyup sehingga baju-baju perang mereka jadi lebih berat lah, ya kan? Dan mereka tidak dapat tidur, Wak, dengan nyenyak malam itu. Kesian kalian, kan? Detik-detik deh, Wak, udah malam, besoknya mau
perang, kita masuk pada saat perang Badar betul-betulan terjadi. Nah, jadi pada hari itu langit masih gelap. Tatkala Rasulullah membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun menghidupkan kembali semangatnya kaum muslimin sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat pada mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Dah, hari itu sudah masuk tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari ini adalah hari di mana akan terjadi peperangan yang sesungguhnya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di lembah Badar. Dan ketika itu pasukan muslimin hanya 313 orang ya. Lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy yang mencapai 1000 orang. Nah, ketimpangan jumlah pasukan ini menuntut Rasulullah pun untuk menerapkan taktik yang tepat. Jadi ini ada beberapa taktik dan strategi yang memang beliau terapkan. Pertama, beliau membagi pasukan menjadi 3 kelompok, sayap kanan, sayap kiri, dan sayap tengah. Komando sayap tangan diserahkan kepada Al-Zubair bin Al-Awwam dan komando sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr. 2 orang inilah yang menunggangi kuda dalam pasukan, karena mereka cuma ada 2 kuda. Nah, salah satu orang yang berada di pasukan tengah dan terdepan adalah Ali bin Abi Thalib ya. Terus yang kedua, beliau membuat pasukan muslimin berbaris seperti barisan dalam sholat, saf. Nah, saf pertama nanti ditempati oleh pasukan memanah, saf berikutnya ditempati oleh pasukan yang membawa lembing, lalu saf terakhir ditempati oleh pasukan yang membawa pedang. Yang ketiga, beliau memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang musuh secara terus-menerus dengan anak panah terlebih dahulu. Ketika musuh sudah dekat, gunakan lembing, dan terakhir keluarkan pedang setelah mendengarkan aba-aba dari Rasulullah SAW. Ya, yang keempat, beliau mengingatkan bahwa kaum muslimin tidak boleh gegabah dalam menggunakan senjata. Nah, strategi perang dengan cara bersaf sendiri masih tergolong baru sebenarnya. Biasanya masyarakat Arab bertempur dengan cara langsung lari menyerang ke arah musuh. Nah, hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena keterbatasan jumlah personil dan persenjataan yang dimiliki oleh kaum muslimin kan. Selain itu juga beliau juga ingin menunjukkan bahwa yang memulai pertempuran lebih dulu adalah kaum musyrikin. Nah, sementara pasukan muslimin mulai bersiap-siap mengambil posisi mereka, Rasulullah SAW pun berjalan masuk ke tenda beliau ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar. Nah, di saat ini pasukan musyrikin pun udah tiba di lembah Badar, udah nampak ini. Rasulullah pun menunggu isyarat perang yang ditunjukkan pasukan musyrikin. Beliau tidak ingin memulai perang dan tidak akan ada perang jika tidak diserang lebih dulu. Ya, nah pasukan musyrikin yang udah sampai di sana cari sumur, mereka haus untuk bisa mendapatkan air kan. Nah, sumur-sumur udah dirusak, udah ditimbun semua kemarin malamnya kan. Inilah yang memaksa pasukan Quraisy Mekah ini harus pergi menuju sumur terakhir yang dekat dengan pasukan Rasul, markas mereka di situ kan. Nah, sementara itu posisi pasukan Nabi Muhammad SAW yang berada di dataran tinggi ini kan menghadap ke barat kan. Inilah yang membuat pasukan Quraisy Mekah ini menghadap ke timur dengan sinar matahari tepat langsung menyilaukan mata mereka, dan alhasil taktik tersebut berhasil membuyarkan konsentrasi pasukan musuh. Merinding aku ya Allah. Dan dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan jumlah pasukan musyrikin seolah lebih sedikit di pandangannya pasukan muslimin. Oleh karena itu muncullah keberanian dan semangat pasukan muslim untuk mengalahkan musuh. Dilihatkan kalau pasukan musyrikin itu dikit, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkan berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Jadi kaum musyrikin pun nengok mereka dikit juga. Dari sinilah mereka nganggap enteng ya kan. Gampang nih, dikit kok, nggak usah lah yang kita gimana-gimana kali. Padahal kaum muslimin udah tertanam rasa keberanian mereka, rasa nggak takutnya mereka ngadapin pasukan musyrikin yang di pandangan mereka dikit kan. Nah, pada saat itu ketika pasukan musyrikin ini sudah mulai mendekati sumber air pasukan muslimin, mereka masih dalam barisan mereka datang kan. Tiba-tiba waktu itu adalah ini namanya Aswad.
Aswad bin Abdul Asad, Wak, yang memang terkenal dengan kekejamannya. Dia keluar dari barisan, Wak. Saking hausnya gitu, dia berteriak lantang di hadapan semua orang. Aku bersumpah aku akan minum air ini dan menghancurkan tempat air ini, atau aku akan mati. Saking hausnya dia itu. Nah, tindakan dari si Aswad ini, Wak, yang menjadi isyarat perang bagi kaum musyrikin. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib yang memang terkenal dengan sebutan singa Allah karena kepiawaiannya dalam berperang ini, Wak, langsung keluar dari barisan untuk menghadapi si Aswad ini. Hamzah pun langsung menebas salah satu betis Aswad hingga darahnya mengucur deras ke tanah. Tanpa kenal menyerah, si Aswad ini balik lagi berjalan untuk mempertahankan sumpahnya. Dia pengen menghampiri sumur itu. Atau aku mati, biar yang penting aku sampai duluan di sumur itu. Selangkah lagi dia sampai ke sumber air, Wak. Tiba-tiba dari belakang Hamzah langsung menyerangnya lagi sampai si Aswad ini tewas di tempat. Semua orang terkesima ngeliat kehebatannya si Hamzah, Wak, dalam memainkan pedang itu. Singa Allah lah pula. Nah, pasukan musyrikin yang nengok itu geram dan pikiran mereka udah mulai gak karu-karuan tuh. Akhirnya pasukan musyrikin ini pun menantang kaum muslimin untuk melakukan duel 3 lawan 3. Pasukan musyrikin mengutus maju Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah, Wak, ya. Itu dari kaum musyrikin. Sementara dari kaum muslimin maju 3 orang Ansor, Wak. 3 orang Ansor yang maju duluan, yaitu Auf, Mu'adz, dan Abdullah bin Rawahah. 3 maju dari kaum Ansor ini. Tetapi pada saat itu orang Quraisy menolak dengan berduel sama kaum Ansor. Mereka menginginkan lawan yang seimbang, yaitu ya orang dari Mekah dulu. Kemudian Rasulullah SAW pun menunjuk anggota dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, Wak, untuk maju ke depan. Saudara-saudara Rasul ini, Wak. Mereka adalah Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib, Wak. Ketiga orang sahabat Rasul siapa tadi? Keluarga Rasulullah. Hamzah paman beliau, Ubaidah sama Ali sepupu beliau. Maju mereka bertiga kan. Nah, di saat inilah terjadi, Wak, duel sengit antara 3 pasang perwakilan dari masing-masing pihak, ya kan. Ali dipasangin sama Al-Walid, Hamzah dipasangin dengan Saibah, Ubaidah dipasangin dengan Utbah. Nah, dalam duel tersebut, Wak, Hamzah sama Ali berhasil mengalahkan lawan mereka. Sementara Ubaidah dan Utbah sama-sama berhasil melayangkan 2 tikaman yang akhirnya membuat keduanya terluka parah, ya kan. Nah, di saat ini Ali sama Hamzah bantulah Ubaidah dan akhirnya Utbah pun tewas menyusul kedua rekannya. Ya, nah, kemenangan dalam duel ini semakin menguatkan pasukan muslimin, Wak. Karena mereka sudah berhasil 2 kali kan mengalahkan pasukan Quraisy. Yang pertama si Awad tadi ya, yang ngambil air di sumur. Ya, habis itu 3 lawan 3 menang lagi mereka. Ya, makin semangat mereka ini kan. Sementara untuk pihak pasukan musyrikin, Wak, kekalahan sementara ini buat mereka kena mental. Jatuh mental mereka. Oh, mak, cemana ini? Takut. Tetapi akhirnya mereka tetap bersiap-siap, Wak, dengan penuh keyakinan akan menang melawan pasukan muslimin. Perang pun akhirnya nggak terelakkan lagi, Wak. Perang terjadi, Wak, dan selama perang berlangsung Rasulullah SAW terus berdoa ke arah kiblat untuk kemenangan pasukan muslimin. Selama beliau di tenda ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar. Nah, peperangan yang sedang berlangsung antara kaum musyrikin dan kaum muslimin di lembah Badar ini dirasakan berat bagi Rasulullah sebenarnya, Wak. Namun dalam hal ini tidak ada pilihan lain demi tujuan syiar Islam selain juga pertumpahan darah. Dan tidak butuh waktu lama bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa Rasulullah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat, Wak, untuk membantu pasukan muslimin. Malaikat turun bantu kaum muslimin. Bayangkan sama kalian, satu-satunya perang yang malaikat ikut membantu. Sebagaimana memang sudah disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, Wak, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Aduh, ya Allah, subhanallah. Rasulullah pun akhirnya menundukkan kepala beliau sejenak lalu mengangkatnya kembali dan berkata, "Wahai sahabatku, bergembiralah. Jibril telah datang. Ini saatnya kita untuk turun ke medan perang." Dah, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari tenda, Wak, dan langsung menerobos barisan pasukan musyrikin dengan perisai di tangan mereka. Ya Allah, aku kayak pengen ikut perang itu. Ya Allah, aku ada di musyawarah pada saat itu, Wak, ikut aku walaupun aku dari kaum Ansor. Betul aja. Sampai gigit lidah aku kan. Nah, di saat inilah, Wak, Rasulullah SAW diriwayatkan mengambil segenggam tanah dan lalu dilemparkannya ke arah pasukan musyrikin. Atas bantuan Allah Subhanahu wa taala dan keajaibannya, segenggam tanah yang dilemparkan oleh Nabi SAW dapat dirasakan masuk ke mata semua pasukan musyrikin, Wak. Dan pada saat inilah
aba-aba untuk pasukan muslimin bagian belakang saf bergerak maju, mendekat ke arah pasukan musyrikin menggunakan pedang mereka. Karena kan memang amanatnya mereka harus nunggu aba-aba dari Rasulullah kan, ikut nyerang mereka saf ketiga ini. Dan pasukan musyrikin pun merasakan serangan bertubi-tubi tanpa mampu melihat wujud para malaikat. Tiba-tiba mereka ambruk dengan tubuh penuh luka semua. Walaupun para malaikat pada saat itu turun ke medan perang, Rasulullah tetap berjuang sekuat tenaga beliau dan terus semangat dan menyemangati pasukan muslimin. Padahal malaikat udah turun doh, Rasulullah tetap berusaha. Ya, nah terus itu Abu Jahal apa kabar? Udah kabur dia belum si komandonya? Abu Jahal sebagai komando tertinggi pasukan musyrikin pada saat itu dijaga ketat Jadi makanya nggak mudah bagi pasukan muslimin ini untuk nyerang si Abu Jahal. Nah di tengah peperangan yang makin berkecamuk itu ada nih kisah. Dua orang kakak beradik, satu umur 15 tahun, satu 16 tahun, masih muda kali pemuda Ansor lagi dua-duanya. Yang satu bernama Muaz bin Afra dan satu lagi namanya Auf bin Afra, adik beradik ya. Nah pada saat itu bertanya kepada sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Datang nih dari sisi kanan Abdurrahman Muaz. Beliau bertanya, wahai paman, yang mana sosok Abu Jahal? Lalu Abdurrahman bertanya kepada dia, kenapa kamu menanyakannya? Muaz pun menjawab, demi Allah aku akan menghilangkan nyawa si Abu Jahal, karena dialah orang yang sudah gemar mencaci maki Rasulullah. Mendengar perkataan Muaz, Abdurrahman pun tersenyum. Dia berkata, nanti jikalau aku melihatnya akan aku tunjukkan kepadamu. Selang beberapa detik kemudian Auf adiknya datang dari sisi kiri Abdurrahman, bertanya hal yang sama, paman, yang mana sosok Abu Jahal? Lalu Abdurrahman pun bertanya, kenapa kau menanyakan hal itu? Auf pun menjawab hal yang sama kayak kakaknya, demi Allah saya akan menghilangkan nyawanya Abu Jahal, karena dia yang sudah menyakiti hati Rasulullah. Dua pemuda masih mau dibunuhnya, itu berani dia. Abu Jahal loh, pemimpin kaum musyrikin ini. Mendengar jawaban dari Auf, Abdurrahman pun tersenyum dan dia mengatakan, nanti ya jika saya melihatnya saya akan memberitahukan kepada kamu. Nah ini adik beradik ini sama-sama nggak tahu kalau mereka ini ada di tempat yang sama. Yang satu di kanan, satu di kiri, dan sama-sama mencari Abu Jahal. Sama-sama nggak tahu nih mereka berdua ya. Gak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf pun melihat sosok Abu Jahal muncul di tengah-tengah pasukan Quraisy. Abu Jahal lengkap pakai baju besinya dari kepala sampai kaki, yang nampak cuma mata aja nah. Dia duduk di atas kuda dikelilingi oleh 10 lapisan pasukan berkuda. Abu Jahal satu pasukan, dua pasukan, sampai 10 pasukan untuk ngelindungin dia nih. Abdurrahman pun lantas bilang, itu dia Abu Jahal. Dan biar kalian tahu, kedua pemuda ini pun langsung berlari macam anak panah baru dilepas dari busurnya tuh. Langsung dia pergi menerjang 10 barisan pasukan musuh yang melindungi Abu Jahal itu. Ada pokoknya sampai dia cara ini sampai ke Abu Jahal. Mereka tebas itu musuh tanpa ampun, dan sampai akhirnya mereka berhasil berhadapan dengan Abu Jahal di tengah-tengah tuh, dan langsung menebaskan pedang mereka hingga melukai paha Abu Jahal. Abu Jahal jatuh dari kuda, tersungkur. Nah pada saat ini Auf sang adik udah gugur secara syahid akibat tebasan pedangnya pengawal Abu Jahal. Sedangkan Muaz sang kakak berhasil keluar dari lingkaran pasukan, tetapi tangannya pada saat itu telah tertebas pedang sampai hampir putus. Di saat ini Muaz peginan, enggak berhenti perang deh Pergi dia keluar dari pasukan kan, dari medan perang itu. Dia angkat tangannya, dia ambil sorbannya, diikat dia tangannya, masuk lagi dia ke medan perang. Bayangkan sama kalian, masuk dia lagi, dilawannya semua pasukan musyrikin itu untuk bisa membunuh Abu Jahal kan. Nah pada saat itu Muaz terasa terganggu nih sama tangannya yang udah nggak berfungsi nih. Balik dia enggak keluar dia lagi dari medan perang. Tahu kalian apa dilakukannya? Diinjakkan nih kakinya, tarik ya tangannya biar putus sekaligus gitu loh. Udah apa? Masuk lagi dia ke medan perang untuk bisa bertempur dan membunuh si Abu Jahal. Sampai akhirnya Muaz pun gugur secara syahid di medan perang. Ya Allah ya. Dan karena adik-beradik inilah yang membuat Abu Jahal berhasil jatuh dari kudanya dan bisa ditaklukkan. Abu Jahal nggak mati, tapi dia berhasil ditaklukkan akibat dua pemuda ini. Setelah bertempur habis-habisan nih selama kurang lebih 2 jam, pasukan muslim pun menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy. Yang kemudian pasukan ini mundur dalam kekacauan. Yang sebenarnya pengacau itu mereka. Sampailah akhirnya di akhir peperangan tiba, Rasulullah SAW bertanya kepada para pasukannya tentang di mana Abu Jahal. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud mencari Abu Jahal di sekitar medan perang, dia mendapati Abu Jahal lagi terluka parah dan tampak sekarat. Walaupun udah kayak gitu, Abu Jahal
Jahal ini masih angku, masih sombong deh. Dia tetap percaya kalau kaum musyrikin telah berhasil. Kami sudah mengalahkan kaum muslimin. Kau itu sungkur, kawan-kawanmu semua pada kabur kok. Dia bahkan sempat mengejek Abdullah dengan sebutan apa, Wak? Penggembala kecil. Ejekan Abu Jahal kepada Abdullah sewaktu masih di Mekah tuh, Wak. Dah, nengok kayak gitu nggak ada basa-basi, Abdullah pun langsung memenggal kepala Abu Jahal dan langsung beliau bawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasukan musyrikin yang memang menyadari bahwa pemimpin mereka sudah tewas, langsunglah kocar-kacir. Sekitar 70 orang dari pasukan musyrikin tewas dan 70 orang lainnya tertawan. Sisanya kemana? Kabur, Wak. 800-an orang kabur. Ini mereka cuma 300 orang nih, ha. Kabur. Cuma nengok 70 orang kawannya mati, ya kan? Cupu. Dan selain Abu Jahal juga, Wak, ada nih pemuka Quraisy lainnya yang terbunuh dalam peperangan ini. Siapa dia? Ingat kan? Umayyah bin Khalaf. Betulan mati dia di sini. Di sini ada kisah menariknya lagi ya tentang bagaimana terbunuhnya si Umayyah di perang Badar ini. Kalian masih ingat kan kisah Bilal bin Rabah? Udah pernah aku bahas ya di video aku sebelumnya. Kalau kalian nggak ingat, aku ingatkanlah sedikit nih. Jadi, Wak, Umayyah ini adalah dulu majikannya Bilal zaman jahiliyah sebelum akhirnya Bilal ini dimerdekakan oleh Abu Bakar kan. Nah, pada saat menjadi budaknya Umayyah, Wak, Bilal ini selalu disiksa sama Umayyah. Bilal dikasih batu panas, dipukul, dicambuk, dianiaya, dicaci maki, dipaksa berkata bahwa berhala adalah Tuhan. Macam-macam lah disiksa Bilal. Jadi pas perang Badar ini, Wak, pasukan musyrikin kan udah kocar-kacir ini kabur karena merasa mereka udah kalah kan. Nah, Umayyah bin Khalaf ini termasuk yang berusaha pengen kabur juga. Tapi pada saat itu dia terjatuh dari kuda. Nah, karena Umayyah ini badannya gemuk, Wak, besar, jadi dia kan nggak bisa lari secepat orang-orang yang ramping kan. Sengok-sengok dia lari, nggak bisa aku kabur. Jadi tinggallah Umayyah sama anaknya aja yang tertinggal di medan perang itu. Ada juga riwayat yang mengatakan kalau tinggalnya Umayyah di situ sendirian, nggak sama anaknya. Nah, di saat ini Abdurrahman bin Auf, Wak, orang yang menunjukkan Abu Jahal kepada adik-beradik tadi, beliau sedang mengumpulkan ghanimah. Jadi ghanimah ini kayak harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan, Wak, kayak pedang, perisai, kendi-kendi, apapun itulah yang ditinggalkan sama kaum lawan, itu lagi dipungut-pungut sama mereka, termasuk Abdurrahman. Nah, pada saat itu Umayyah ngelihat ada Abdurrahman kan. Umayyah pun manggil Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, kenapa kau kumpulkan ghanimah ini? Lebih baik kau jadikan aja aku tawanan. Aku orang kaya loh di Mekah. Kaumku akan membayar tebusanku berapapun yang kau mau, kata Umayyah kan. Dia malas lari, disuruhnya dia ditawan biar ditebus. Nah, Abdurrahman yang mendengar ini pun, oh oke, baik, setuju. Nah, beliau pun langsung meletakkan kembali ghanimah yang sudah beliau kumpulkan itu dan langsung memegang tangan Umayyah untuk dibawa ke Rasulullah. Supaya apa? Supaya Umayyah ini resmi menjadi tawanan perang gitu ya. Nah, di saat akan berjalan ke tenda Rasulullah, tiba-tiba Abdurrahman dan Umayyah bertemu dengan Bilal. Ya, Bilal pun kemudian berkata, Abdurrahman, demi Allah, orang ini adalah orang jahat. Dia yang telah menyiksaku dulu. Aku harus membunuhnya, kata Bilal, Wak. Nah, di saat ini, Wak, Abdurrahman bilang, tidak bisa. Dia adalah tawananku, Bilal. Bilal pun berkata, kamu belum sampai tenda Rasul. Jadi Umayyah belum resmi menjadi tawananmu. Masih halal bagiku untuk membunuhnya. Minggir kau, Abdurrahman, biarkan aku membunuhnya. Abdurrahman pun berkata lagi, tidak bisa, Bilal. Dia adalah tawananku. Dah, Bilal pun akhirnya mencoba menyerang Umayyah kan. Tetapi serangan itu digagalkan oleh Abdurrahman, Wak. Nah, Bilal pun kemudian berpikir. Dan tiba-tiba lewatlah beberapa pemuda Ansor di dekat mereka. Nah, di saat itu Bilal pun memanggil pemuda-pemuda tersebut. Wahai para sahabatku, apakah kalian mau tahu siapa orang yang sudah menyiksaku waktu dulu? Dia inilah orangnya. Tunjuk ya, si Umayyah. Umayyah takut dia sama dia. Nah, para pemuda Ansar itu pun kemudian membantu Bilal agar dapat membunuh si Umayyah, Wak. Nah, pada saat ini Abdurrahman berkata kepada Umayyah, wahai Umayyah, tidur kau, tiduranlah cepat. Umayyah pun menuruti lah kan perkataan Abdurrahman, karena Abdurrahman satu-satunya pelindung dia. Nah, pada saat dia udah tiduran, kalian tahu, Abdurrahman pun langsung tiduran menimpa ya di atas tubuhnya si Umayyah, supaya Bilal dan para pemuda Ansar ini tidak dapat membunuh si Umayyah, tawanan dia ini. Tapi di saat itu Bilal nggak habis pikir, Wak. Dia langsung berkata, ayo kita tusuk dia dari bawah, jangan sampai menyakiti Abdurrahman. Betul, dari situlah mereka berhasil nusuk Umayyah dari bawah, dan Umayyah pun mati di medan perang Badar, dan Umayyah tewas di tangan Bilal, Wak. Nah, sama seperti perkataan Rasul bahwa dia akan terbunuh.
Betul. Nah, setelah pasukan musyrikin ini dipastikan udah kabur semua, Rasulullah pun meminta pasukan beliau untuk memasukkan jasad pasukan musyrikin ke sebuah sumur tua dekat lembah, Wak. Dan di saat ini Rasulullah sempat berkata, "Wahai para sahabatku, apakah kalian ingin mengetahui bedanya jasad yang telah terbunuh karena malaikat?" Mereka berkata, "Mau Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Ketahuilah, yang mati karena malaikat, kepala dan jari mereka terpenggal dan ada bekas seperti terbakar di luka tebasan itu. Karena sesungguhnya malaikat datang membawa api neraka." Tua. Betul, pada saat itu jasad-jasad mereka yang dimasukkan dalam sumur mereka cek satu-satu tuh. Oh, ini yang dibunuh malaikat, oh ini yang tidak, kayak gitu. Tahu yang mana yang dibunuh malaikat. Bayangkan kaum musyrik dibunuh siapa? Kok dibunuh malaikat? Malaikat yang bunuh kau. Dan setelah semua jasad dimasukkan ke sumur tersebut, Rasulullah juga sempat berkata, "Wahai kaum musyrikin, sesungguhnya kalian sudah melihat apa yang sudah dijanjikan Tuhanku kepadaku." Maka para sahabat Nabi pun bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berbicara kepada jasad?" Dan di saat itu Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarkanku sekarang di saat ini dibandingkan kalian mendengar suaraku sekarang." Segitu jelasnya perkataan Nabi terdengar sama mereka yang udah mati itu. Kasarnya pada saat mereka mati mereka bisa dengar ucapan Rasul itu. Nyesal, tapi udah terlambat, udah mati kau, ya kan, milih jadi kaum musyrikin kau. Dan lalu mereka kaum Quraisy yang memang tersisa dijadikan tawanan perang, Wak. Tapi di bawah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawanan ini diperlakukan dengan baik, Wak. Gak disiksa, diperlakukan baik. Mereka kemudian akhirnya dilepaskan dengan cara membayar tebusan seharga 120 dinar, sedangkan yang tidak mampu membayar diwajibkan mengajar baca dan tulis kepada penduduk Madinah. Jumlah pasukan muslim yang gugur dalam pertempuran sebanyak 14 orang, Wak. Mereka dikubur di lembah Badar tanpa dimandikan dan kondisi tubuh yang berdarah menjadi saksi atas perjuangan mereka memperjuangkan agama Islam. Dan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslim pada pertempuran Badar ini, Wak, memberikan berbagai efek tersendiri dari umat Islam maupun kaum kafir Quraisy di Mekah, yaitu pertama, kekuatan Islam di Madinah semakin solid dan telah muncul tokoh pemimpin baru, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya Nabi Muhammad hanya dianggap sebagai pengungsi dari Mekah, ya. Terus yang kedua, suku-suku Arab lainnya harus menganggap serius tentang kekuatan Islam sebagai salah satu kekuatan baru selain kekuatan dominasi kaum Quraisy. Terus yang ketiga, Wak, Nabi Muhammad SAW memperkuat dan memantapkan posisinya sendiri di Madinah sehingga mampu mengeluarkan klan Bani Kainuqa namanya dari Madinah, karena ini adalah klan Yahudi yang sering mengancam kelancaran perjalanan dakwah beliau di Madinah. Lalu yang keempat, para penentang Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kehilangan pengaruhnya karena posisi politik mereka sudah melemah karena kekalahan perang. Dan by the way, Nat, gimana kabarnya Abu Sufyan, Nat? Nah, Abu Sufyan ini, karena dialah perang Badar ini terjadi, ya kan. Abu Sufyan akhirnya balik ke Mekah. Dam-dam mana dam-dam di Mekah nih, si pengkhianat ini, si penyebar isu ini. Mereka di Mekah yang akhirnya menggantikan posisi Abu Jahal siapa? Abu Sufyan. Dan diketahui juga nih, aku spoiler aja dikit nih, Wak, ya. Jadi kalau nggak salah anaknya Abu Sufyan juga ikut perang di kaum musyrikin. Nggak tewas tapi ditawan. Nah, Abu Sufyan ini, Wak, saking meditnya dia nggak mau ditebus ya anaknya. Ditawan juga ada kaum muslimin yang memang lagi tawaf di Ka'bah. Dia minta sama Rasul, "Ayo barter," kata kayak gitu. Dah barter, anaknya kembalikan. Dan sampai akhirnya karena memang dia nggak terima dengan kekalahan Badar, Abu Sufyan inilah nanti akan berperan dalam perang Uhud. Nah, habis perang Badar ada lagi perang Uhud, Wak. Ya, itu nantilah next kesempatan kita bisa cerita soal perang Uhud, kelanjutan balas dendamnya sisa-sisa kaum-kaum Quraisy yang ada di Mekah. Ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perang Badar. Seru kali kan? Gak kerasa kan udah berapa, gak tahu, mungkin sejam ya, nggak saya Aspi? Yes, you can. Yang udah selama ini. Aduh, terima kasih banyak yang masih stay tune sampai detik sekarang, Wak. Ini aja nih, Wak, kayak aku bilang di awal video, masih banyak kali sebenarnya kisah-kisah seru dan menarik lainnya yang gak aku sebutkan di sini. Inilah perkara durasi, jadi harus aku persingkat. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian kalian boleh singgah ke video sirah nabawiyahnya dari Ustaz Khalid Basalamah. Itu lengkap tuh, Wak. Ada 2 part, 1 jam, 2 jam, total 3 jam, ya. Dan mungkin yang bisa aku tambahkan di akhir video ini adalah ada pastinya beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar ini, ya, Wak, ya.
ya. Kayak pertama, hendaknya kita itu menaati pemimpin yang mengajak kepada jihad fisabilillah seperti Rasulullah SAW. Bukan pemimpin kayak Abu Jahal yang mengajak untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus juga yang kedua, semua hal yang memang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, entah sebagai pelajaran ataupun juga ujian bagi kita. Terus yang ketiga juga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Maka jangan pernah berhenti untuk terus menjadi orang yang bertakwa. So, sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi aku memohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau ada yang kurang dipahami. Kalian boleh koreksi dengan baik di kolom komentar di bawah juga, dan tulis pendapat kalian setelah kalian mendengarkan kisah dari Perang Badar ini di kolom di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Dah. Spia.